Halo, bertemu lagi dengan saya, Hasrini Sari. Saya akan menyampaikan materi berikutnya mengenai perilaku konsumen. Saya harap Anda masih eh, ingat materi kita pada video sebelumnya, karena eh, pada video kali ini saya akan melanjutkan paparan sebelumnya. Pada video sebelumnya, Anda masih ingat tentunya ini adalah yang terakhir saya sampaikan. Apakah sudah Anda pikirkan apa yang akan terjadi kemudian? Ya, tentu saja akan terjadi keberlimpahan produk mobil T di pasar, di mana kemudian tentu pasar tidak lagi dapat menyerap atau tidak secepat sebelumnya dalam menyerap produk mobil T tadi. Nah, oleh karena itu tentu ini akan menjadi masalah buat organisasi karena produksi akan terus berjalan sementara produk yang dihasilkan belum terserap pasar. Apa yang akan terjadi? Kalau Anda pelajari, kemudian muncul sistem produksi Toyota yang diinisiasi di Jepang, di mana yang awalnya organisasi menghasilkan suatu produk dan dilempar ke pasar, sekarang terjadi perubahan yaitu organisasi memperhatikan keinginan pasar sebelum organisasi tersebut memproduksi suatu produk. Sistem ini dikenal dengan pull system. Nah, bagaimana saya harap Anda tetap mengingat evolusi atau apa yang terjadi pada industri mobil karena ini akan relevan dengan apa yang akan saya sampaikan berikutnya, yaitu tentang evolusi konsep pemasaran. Pada konsep pemasaran terjadi juga evolusi. Di sini tonggak-tonggaknya dibagi menjadi 3 periode atau 3 waktu, yaitu 1920, 1950, dan 1990. Perbedaan mendasar adalah adanya perubahan pergeseran dari seller market menjadi buyer market. Untuk lebih lanjut kita lihat atau lebih detailnya kita lihat pada era yang pertama di mana marketing atau pemasaran mulai dibutuhkan, tonggaknya itu adalah sebetulnya pada sales era. Karena sebelumnya yaitu pada kasus model T tadi di mana demand atau permintaan pasar itu lebih tinggi daripada kemampuan organisasi untuk menghasilkan suatu produk tersebut, fokusnya tentu buatlah produk yang baik karena itu akan terjual dengan sendirinya. Tapi kemudian pada sales era, kondisi tersebut tidak dapat lagi berjalan karena pergeseran power atau kepergeseran bergaining power dari penjual kepada konsumen. Sehingga pada sales era Anda bayangkan di mana terjadi suatu kondisi organisasi perlu memikirkan bagaimana caranya agar produk yang dihasilkan itu bisa diserap pasar. Sehingga fokus pada saat sales era adalah bagaimana mengiklankannya serta menggunakan advertising dan personal selling. Kemudian ternyata pada perkembangan berikutnya ada tonggak baru dari atau timbul fenomena baru sehingga marketing menandai ada satu tonggak atau perubahan era berikutnya yaitu era the marketing era, di mana pada kondisi ini organisasi berusaha memenuhi kebutuhan konsumen. Dan tonggak berikutnya menimbulkan era baru lagi yaitu the relationship era, di mana fokusnya pada loyalitas. Kemudian ada pakar lain yang menyampaikan bahwa ada era berikutnya yaitu era social era, di mana dicirikan dengan adanya perkembangan teknologi yang memunculkan media sosial dan internet. Nah, kemudian bagaimana evolusi dari
konsep marketing ini dengan perilaku konsumen menjadi relevan pada era marketing dan era relationship. Tetapi ada perbedaan pada kedua era tersebut. Pada era marketing, fokusnya adalah mempelajari dan menganalisis perilaku pembeli. Jadi satu step atau satu hal yang diperhatikan itu buyer behavior-nya. Tapi pada relationship era, perilaku konsumen mulai dipandang sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Proses yang berkelanjutan ini akan kita bahas pada video yang berikutnya. Sampai di sini paparan saya. Terima kasih.